Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi apakah bulat atau datar? Mari simak firman Allah surat Al-Baqarah ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa, yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Bumi yang kita kenal sejak dari sekolah dasar, dia adalah bulat. Bulat besar, lalu diperkecil disebut globe. Banyak pelajaran yang bisa diambil di sini. Pertanyaan, benarkah bumi ini bulat? Karena di mana saja kita berada, bumi ini terlihat datar. Sekarang bumi bulat. Oke. Kita berada di Indonesia. Apakah siang atau malam kalau kita jalan, kaki kita ke bawah, kepala ke atas? Mau melaju dengan kendaraan, mau jalan kaki, aman karena bumi Allah hamparkan. Mau bercocok tanam, ya, berlabuh di lautan, ternyata bisa karena bumi, lautan, daratan ya terhampar. Bahkan pengantin baru yang bersanding mempelai laki-laki dengan perempuan pada pesta pernikahan aman karena duduk di atas bumi yang terhampar. Pertanyaannya, bagaimana orang yang di bawah kita ya? Misalnya kita di Indonesia ini, kalau ditunjuk di bawah bumi kita, di balik kita ini, yang waktunya berbeda, sebutlah Amerika, Brazil ya. Kalau dilihat Indonesia, terus di bawahnya apa? Brazil. Lalu orang Brazil, kalau dia berjalan, apakah kakinya ke atas? Karena dia di bawah kita. Tidak. Dia jalan kakinya ke bawah, kepalanya ke atas. Kalaupun dia duduk, pinggulnya ya di lantai atau di kursi, kepalanya tetap ke atas. Karena di mana saja bumi itu terhampar untuk semua makhluk. Terus bagaimana memahami bumi itu bulat? Ya begitulah Allah Maha Kuasa. Kalau kita jalan sejauh apapun, ya terasalah bumi itu datar. Tapi kalau kita jauh dari bumi, melihat bumi, maka bumi terlihatlah bulat. Sebagaimana kita bisa melihat bulan, karena jauh dari bumi, ya terlihatlah bulan itu bulat. Tampak bulan itu bulat. Nah, masih dalam pertanyaan. Misalnya tentang arah kiblat. Kita dari Padang, misalnya di Padang menuju ke barat, lalu dimiringkan 24 derajat. Itu terus sampailah ke Ka'bah. Kalau dengan pesawat, dari Padang sekitar 8 sampai 9 jam normal. Kalau dilanjutkan juga, tidak berhenti-henti, sampai pula kembali di Padang. Terus kalau dari Padang balik arah misalnya, belok, tidak mengarah ke barat tapi agak ke timur, diarahkan menuju Mekah. Jauh sekali jalannya. Jadi menghadap kiblat itu di mana negeri yang kita tempati, cari titik terdekat ke Ka'bah. Jalan terus. Sampailah di Ka'bah. Oke. Kalau dibuat terbalik, jalan juga akan sampai juga Ka'bah, tapi lama, jauh. Jadi pakai titik yang terdekat. Nah, jadi mana tepinya bumi? Ya, tidak ada tepinya.
karena dia bulat. Hanya saja pandangan mata kita sepertinya bumi itu ada tepinya. Misalnya jalan ya dari Teluk Bayur, jalan terus. Tapi begitu jalan, tidak tampak-tampak. Mana sudah sampai di Jakarta, tidak ada lagi tampak tepi bumi. Seandainya jalan juga terus, tidak ada lagi, tidak sampai di titik pinggir bumi itu ya tidak akan ditemukan. Nah, kalau dipahami bumi itu bulat datar, misalnya ini Padang, jalan terus Jakarta sampai Papua Nugini misalnya. Sampai di Papua tidak ada tampak tepi bumi, jalan terus. Kalau seandainya ada batasnya seperti piring besar, di baliknya itu apa lagi? Tapi dia bukan bulat datar seperti ini. Dia bulat, jalan terus, dia akan sampai lagi. Nah, persoalnya, bumi kan ada gravitasinya. Ya, itulah kuasa Allah. Jangan dibayangkan, misalnya ini utara, lalu airnya ke sini semuanya. Airnya mencoroh ya, mencoroh. Ya, itu kalau kita pikirkan, kalau bumi ini datar seperti ini, tapi dia adalah bulat. Kalau dibaca buku IPA kelas 3 SD ya, saya rasa ini mengantarkan pemikiran kita bahwa bumi itu bulat besar. Nah, jadi isyarat dalam Al-Quran tadi, memang Allah jadikan bumi itu seperti hamparan, supaya bisa beraktivitas sebagai hamba dan khalifah di muka bumi ini. Tapi jalan terus, tidak berhenti-henti, ikuti, akan sampai di tempat semula. Tidak ada mentok tepinya itu. Apakah itu menelusuri lautan atau dengan pesawat. Tapi itulah kuasa Allah. Walaupun dengan pesawat, ya tidak ada pula. Pesawat itu terbalik. Misalnya begini ya, pesawat di sini. Terus dia begini, tidak pula terasa begitu. Nah, begitulah ya Allah menjadikan maksud bumi itu sebagai hamparan. Nah, sekarang kan bumi ini selalu berputar ya dari barat ke timur. Maka terlihatlah matahari terbit di timur, terbenam di barat. Padahal yang berputar itu adalah bumi ini dari barat ke timur. Tapi Allah takdirkan kita merasakan matahari terbit di timur, terbenam di barat, yang disebut pandangan atau gerakan semu. Walaupun semu menjadi ukuran untuk ibadah. Misalnya matahari terbenam, masuk maghrib. Ya begitulah pandang kita. Atau matahari terbit, habis waktu subuh disebut syuruk. Kapan pula matahari itu terbenam? Tapi begitu dia jauh nun di sana, seperti terbenamlah dia di ufuk barat. Karena jauh nun di sana seperti terbit di ufuk timur. Padahal matahari itu besarnya ya lebih 1 juta kali dari besar bumi ini. Kumpulkan bumi ini 1 juta banyaknya, dikumpulkan, dimasukkan dalam baskom raksasa, tambah 250 lagi bumi, di blender, lalu disatukan, baru dia sebesar matahari. Nah, kenapa matahari yang begitu besar terlihat kecil? Karena Allah jauhkan matahari itu dari bumi, jauhnya 150 juta kilometer, sehingga terlihatlah matahari itu kecil. Apa pula faedahnya? Oh, banyak. Bisa kita hidup, bisa menentukan jadwal salat, bisa menentukan arah kiblat, kapan kita bersahur, berbuka, dan kapan terjadi gerhana matahari, gerhana bulan. Wah, itu bisa diatur. Bahkan ada musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim musim semi. Nah, kalau untuk Indonesia ada musim hujan dan ada musim kemarau. Itu karena perjalanan matahari. Saya kira ini bagus kita cermati untuk meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.